Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang terhormat. Pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023, akan dilaksanakan sidang promosi doktor dengan promovenda Apoteker Indah Zahara, Magister Farmasi, dari Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Hadirin yang kami hormati, agar sidang promosi doktor berjalan lancar dan hikmat, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hadirin dimohon untuk mematikan nada dering telepon seluler atau alat komunikasi lainnya. Yang kedua, hadirin dimohon untuk tidak keluar masuk ruangan dan menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Dan yang terakhir, hadirin dimohon untuk memperhatikan seluruh instruksi yang disampaikan oleh pembawa acara. Terima kasih. Sidang terbuka promosi doktor dimulai. Hadirin yang terhormat, kami mohon untuk dapat berdiri. Tim penguji dipersilakan memasuki ruangan sidang. Promovenda dipersilakan memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mengawali kegiatan sidang terbuka Doktor Ilmu Farmasi, marilah kita membaca doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Apoteker Abdul Aziz Setiawan, SSI, M.Pharm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang terhormat, sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala memohon kepada Tuhan agar kita diberkahi dan berjalan lancar. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rabb, kami memohon ridhamu agar acara sidang terbuka program studi doktor farmasi ini berjalan lancar, mendapat berkah-Mu dan memberikan manfaat bagi kami. Ya Allah, Ya Alim yang menguasai segala ilmu, tumbuh dan kembangkanlah kampus kami menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, maju dan menjadi sumber ilmu-Mu. Jadikanlah kami yang mengajarkan dan menuntut ilmu di tempat ini untuk senantiasa istiqomah mengamalkannya di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, ujian untuk memperoleh gelar doktor
pada program studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, atas nama Indah Zahara dimulai. Dipimpin oleh Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Profesor Dr. Apoteker Ratna Jamil, MSI, selaku Ketua Sidang dan Ketua Penguji. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Pancasila saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran para promotor, tim penguji, dan para hadirin dalam sidang ujian promosi doktor hari ini. Para promotor dalam sidang hari ini adalah sebagai berikut. Sebagai promotor adalah Profesor Dr. Apoteker Evionora Anwar, MS, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Co-promotor Profesor Dr. Apoteker Dian Ratih L, Master Biomed, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Co-promotor Dr. Lernat Apoteker Deni Rahmat, MSI, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Tim penguji adalah 1. Dr. Apoteker Yesi Desmiati, MSI, dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kedua, Dr. Apoteker Nimade Dwi S, Master Kesehatan dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. 3. Dr. Apoteker Kartiningsih, Master Science dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Keempat, Dr. Apoteker Sutrio dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Sekretaris penguji adalah Dr. Apoteker Yesi Desmiati, MSI. Saudara Promovenda, apakah saudara sudah siap untuk diuji pada sidang terbuka promosi doktor hari ini? Yang terhormat Ketua Penguji, saya siap untuk diuji. Saudara Promovenda, saya persilahkan menyampaikan ringkasan dari disertasi saudara yang berjudul Formulasi Nanopartikel Ekstrak Daun Sirsak Annona muricata L dan Uji Aktivitas Anti-Aging pada Tikus Model Diabetes Mellitus selama maksimal 15 menit. Yang terhormat para penguji, perkenankan saya menyampaikan ringkasan atau inti dari disertasi saya sebagai berikut. Disertasi saya berjudul Formulasi Nanopartikel Ekstrak Daun Sirsak atau Annona muricata L dan Uji Aktivitas Anti-Aging pada Tikus Model Diabetes Mellitus. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah diabetes mellitus, di mana diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik heterogen yang diakibatkan karena kelainan sekresi insulin sehingga menyebabkan kadar glukosa darah meningkat sehingga terjadinya hiperglikemia. Pada saat terjadinya hiperglikemia, glukosa darah akan bergabung dengan protein plasma sehingga menghasilkan produk akhir yaitu advanced glycation end product atau AGE. Pada saat diabetes mellitus juga akan terjadi penurunan sistem imun, di mana ketika makin tinggi AGE, maka RH juga akan semakin tinggi. RH akan diekspresikan oleh sel kulit seperti sel dendritik, fibroblast, dan juga elastin. Bila mana terjadi ikatan ligan terhadap sel-sel tersebut, maka akan menghasilkan ROS. Jalur pembentukan H yang lain yaitu adalah reaksi glukosa dengan asam amino membentuk produk perantara atau produk reversibel yang dinamakan reaksi Maillard. Sehingga penyakit DM sering dianggap model biologik proses penuaan dini. Pada saat terjadi aging, maka kulit akan terglikasi lebih kaku, tidak elastis, dan juga tidak sensitif terhadap aktivitas MMP1. Di sini, aktivitas MMP1 adalah enzim yang penting karena
kalau terganggu antara pertukaran kolagen 3 menjadi kolagen 1 atau kolagen yang rusak menjadi kolagen yang baru, ini akan memperlambat terjadi penyembuhan luka pada diabetes mellitus. Atas dasar hal tersebut, tubuh membutuhkan antioksidan, salah satunya adalah senyawa quercetin yang ada di dalam ekstrak daun sirsak. Quercetin juga merupakan agen hipoglikemik yang dimana dapat menurunkan, mencegah peningkatan kadar glukosa darah dengan menstimulasi sel beta pankreas untuk menghasilkan lebih banyak insulin. Oleh karenanya, dengan adanya perkembangan teknologi farmasi, saat ini saya mengembangkan atau memformulasi ekstrak daun sirsak menjadi nanopartikel ekstrak daun sirsak dengan polimer kitosan dan NATPP. Dan pada penelitian ini dilakukan aktivitas secara farmakologi dengan melihat terhadap dua aspek, yaitu farmakodinamika untuk melihat aktivitas anti-aging dan farmakokinetika untuk menguji bioavailabilitas. Tujuan umum yaitu membandingkan studi farmakodinamika dan farmakokinetika ekstrak daun sirsak dan nanopartikel ekstrak daun sirsak sebagai kandidat obat bahan alam yang dapat mengatasi aging pada tikus model diabetes mellitus. Tujuan khusus mengembangkan formula nanopartikel ekstrak daun sirsak yang memenuhi syarat fisika kimia nanopartikel. Kedua, mengevaluasi aktivitas anti-aging pada ekstrak daun sirsak dan nanopartikel ekstrak daun sirsak berdasarkan ekspresi kolagen, ekspresi RH, dan ekspresi MMP1. Ketiga, membandingkan profil farmakokinetika ekstrak daun sirsak dan nanopartikel ekstrak daun sirsak. Keterbaharuan dari penelitian ini, pertama, nanopartikel ekstrak daun sirsak mempunyai karakteristik yang memenuhi syarat fisika kimia nanopartikel. Kedua, ditemukannya aktivitas anti-aging pada ekstrak daun sirsak dan nanopartikel ekstrak daun sirsak yang diuji pada tikus model diabetes mellitus. Ketiga, ditemukannya perbandingan parameter farmakokinetika dan ekstrak daun sirsak dan nanopartikel ekstrak daun sirsak. Kerangka konsep pada penelitian ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap pertama adalah ekstraksi daun sirsak beserta karakterisasinya, mulai dari determinasi, screening fitokimia, pengujian kadar flavonoid total, dan uji aktivitas antioksidan. Kemudian dilakukan formulasi nanopartikel yang dilakukan pula karakterisasinya meliputi ukuran partikel, zeta potensial, indeks polidispersitas, morfologi partikel dengan TEM, drug loading capacity, efisiensi penjerapan, aktivitas antioksidan, dan dibuat nanopartikel dengan pengeringan beku atau freeze drying. Setelah nanopartikel diformulasi, kemudian dilakukan uji aktivitas anti-aging dengan membuat tikus model diabetes mellitus dengan menggunakan streptozotocin. Lalu dibagi kelompok menjadi 9 kelompok. Ada kelompok normal, kelompok dengan negatif atau induksi streptozotocin, kontrol positif dengan glibenclamid, dan kelompok dengan dibandingkan antara ekstrak dan juga nano. Setelah perlakuan selama 14 hari, akan dilakukan biopsi kulit tikus untuk uji aktivitas anti-aging, dilihat dari parameter RH, MMP1, dan kolagen dengan pewarnaan secara imunohistokimia. Selanjutnya, tahap 2 dilakukan uji farmakokinetika pada tikus sehat, di mana pembanding yang dipakai adalah digunakan adalah quercetin, dan juga dibandingkan antara ekstrak daun sirsak dan nanopartikel ekstrak daun sirsak. Sebelum dilakukan pengujian bioavailabilitas, dilakukan metode validasi mulai dari optimasi panjang gelombang, laju alir, fase gerak, uji kesesuaian sistem, selektivitas, linearitas, LOQ dan LOD, uji presisi, uji stabilitas, baru dilakukan uji bioavailabilitas dengan melihat beberapa profil parameter farmakokinetika mulai dari konsentrasi maksimum, waktu maksimum, AUC, kecepatan absorpsi, kecepatan eliminasi, dan juga clearance. Ini adalah proses ekstraksi daun sirsak mulai dari penyerbukan, kemudian dilakukan maserasi, dilakukan ekstraksi hingga mendapat ekstrak kental daun sirsak. Hasil penelitian yang pertama yaitu adalah daun sirsak merupakan suku Anonaceae
dengan rendemen ekstrak yaitu 15,426%, memiliki hasil fitokimia daun sirsak dengan metabolit sekunder alkaloid, fenolik, flavonoid, saponin, dan tannin yang menghasilkan positif. Lalu diuji kadar total flavonoid dengan jumlah 8,32 mg per gram ekstrak, yang artinya mengandung 8,32 mg dalam 1 gram ekstrak. Kemudian dilakukan uji aktivitas antioksidan dengan hasil kategori kuat atau dengan IC50 56,84 ppm. Hasil optimasi kemudian dilanjutkan dengan hasil optimasi formulasi nanopartikel ekstrak daun sirsak atau disingkat dengan NETS. Di sini saya membandingkan formula 1 dengan NATPP 5 mili dan formula 2 dengan NATPP 10 mili. Hasil optimasi dipilih formula 2 dengan NATPP 10 mili karena memiliki atau hasil pengamatan memenuhi syarat yaitu warna coklat kehijauan, kekeruhan keruh stabil, dan endapan tidak ada. Selanjutnya, karakterisasi nanopartikel ekstrak daun sirsak yaitu dilakukan uji ukuran partikel dengan ukuran partikel 155,93 nanometer, kemudian zeta potensial dengan hasil negatif minus 30, 1,5, 32,2, dan 33,6 dengan efisiensi penjerapan 65% dan DLC atau drug loading capacity dengan presentasi 37,83%. Uji aktivitas antioksidan juga dilakukan pada nanopartikel dengan kategori sangat kuat. Di sini semakin kecil ukuran partikel dengan distribusi ukuran partikel yang sempit, maka luas permukaan akan meningkat sehingga kelarutan memang harus sehingga pembuatan nano ini untuk meningkatkan kelarutannya. Ini adalah hasil uji dari morfologi NETS, di mana hasil morfologi dengan pengujian menggunakan TEM dan SEM dihasilkan bentuk morfologi sferikal, di mana ini sangat bagus untuk pengembangan ke depannya karena bisa diformulasi menjadi suatu produk dengan laju alir yang baik. Kadar air yang diperoleh adalah 11,97%. Kemudian ini adalah hasil modeling tikus diabetes mellitus. Hasil modeling tikus diabetes mellitus dinyatakan berhasil karena terlihat pada kontrol negatif selama 14 hari terus meningkat. Kemudian di sini juga sekaligus saya membandingkan terapi antara ekstrak daun sirsak dan nano ekstrak daun sirsak terhadap pengobatan kadar gula darah. Hasilnya adalah nanopartikel ekstrak daun sirsak memiliki efektivitas yang lebih baik dari ekstrak daun sirsak, bahkan hampir sama dengan glibenclamid sebagai kontrol positif untuk menurunkan kadar gula darah. Ini adalah kulit tikus punggung yang diambil, kemudian dilakukan embedding, dilakukan pemotongan hingga diwarnakan dengan hematoxylin eosin dan mesenterikom. Selanjutnya dilakukan imunohistokimia, ini dengan antibodi RH dan antibodi MMP1 dengan pewarnaan secara imunohistokimia. Di sini dilakukan untuk melihat kuantifikasi area yang dihitung dengan IMAGE-J. Hasil ekspresi kolagen dari pewarnaan mesenterikom di sini terlihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kontrol negatif dengan ekstrak dan maupun dengan nano. Ini adalah hasil pewarnaannya, bisa dilihat pada gambar B bahwa ini terjadi kerusakan kolagen pada tikus model diabetes mellitus dan ini adalah kontrol normal. Di sini mulai terjadi ekspresi peningkatan dari kolagen tersebut sehingga ekstrak dan nano bisa menjadi salah satu salah satu kandidat untuk obat bahan alam yang bisa menjadikan sebagai anti diabetes dan juga anti aging.
Ini adalah hasil ekspresi RH. Di sini juga terlihat bahwa perbandingan dengan uji statistik BNT persen RH bahwa pada kontrol negatif dibandingkan dengan ekstrak dan nano dengan hasil P kurang dari 0,5 yang artinya terjadi perbedaan yang signifikan antara kontrol negatif dengan terapi. Ini adalah hasil imunohistokimia dari RH. Di sini juga terlihat bahwa terlihat daerah-daerah yang terjadi kerusakan kolagen dengan adanya panah-panah tersebut. Kemudian ini adalah ekspresi MMP1. Di sini ekspresi MMP1 juga bisa menjadikan parameter bahwa ekspresi MMP1 bisa mengobati atau bisa sebagai aktivitas anti-aging dengan membandingkan kontrol negatif dengan terapi ekstrak dan nano bahwa terjadi perbedaan yang signifikan dengan kontrol negatif. Pada aktivitas MMP1 ini diduga dengan adanya quercetin dapat menurunkan ekspresi MMP1 melalui penghambatan aktivitas jalur NF-kB, di mana NF-kB adalah faktor transkripsi yang berperan dalam mengaktifkan gen-gen yang terlibat dalam peradangan dan stres oksidatif. Setelah dilakukan aktivitas anti-aging dengan ditinjau dari farmakodinamika, kemudian dilakukan secara farmakokinetika untuk uji bioavailabilitas terhadap ekstrak dan juga terhadap NETs terhadap quercetin sebagai bahan pembanding. Ini adalah persiapan penggunaan HPLC, persiapan kolom, dan juga di sini dilakukan validasi metode. Fase gerak yang digunakan adalah metanol dibandingkan dengan asam fosfat dengan laju alir 1 mili per menit. Waktu analisis dipakai adalah 15 menit beserta panjang gelombang 371, nanometer. Selanjutnya ini adalah preparasi baku standar dan preparasi sampel, di mana larutan standar quercetin ini adalah disiapkan preparasi baku standarnya. Larutan standar quercetin disiapkan dengan menimbang quercetin, kemudian diencerkan dan juga dilakukan preparasi sampel dengan ekstrak daun sirsak dan nanopartikel daun sirsak yang di vortex, kemudian dilakukan uji bioavailabilitas. Selanjutnya ini adalah hasil validasi metode. Validasi metode yang dihasilkan yaitu optimasi panjang gelombang pada panjang gelombang 371 nanometer dengan laju alir yaitu 1 mili per menit. Kemudian dilakukan uji linearitas dan LOD di sini adalah 0,01 mg per liter beserta LOQ 0,04 mg per liter. Sampai dilakukan uji stabilitas dengan 3 suhu. Selanjutnya ini adalah hasil bioavailabilitas ekstrak daun sirsak dan juga nanopartikel dengan daun sirsak, di mana nanopartikel ekstrak daun sirsak memang secara deskriptif lebih rendah daripada ekstrak daun sirsak, namun di sini terlihat bahwa waktu atau Tmax dari nano itu lebih cepat. Hal ini bisa terjadi karena memang nanopartikel ekstrak daun sirsak yang mengandung quercetin perbandingan kandungan di dalamnya berbeda dengan ekstrak daun sirsak. Selanjutnya ini adalah profil farmakokinetika ekstrak daun sirsak dan nanopartikel ekstrak daun sirsak. Terlihat dengan uji statistik dari mulai konsentrasi maksimum, waktu maksimum, AUC, clearance, kemudian T setengah, volume distribusi, ini ada perbedaan signifikan antara ekstrak daun sirsak dan nanopartikel ekstrak daun sirsak. Selanjutnya, kesimpulannya adalah ekstrak daun sirsak dapat dibuat menjadi nanopartikel dengan metode gelasi ionik menggunakan polimer kitosan dan NATPP serta menghasilkan nanopartikel yang memenuhi karakterisasi fisika kimia. Kedua, nanopartikel ekstrak daun sirsak dapat meningkatkan ekspresi kolagen, menurunkan ekspresi RH, serta menurunkan ekspresi MMP1 pada tikus model diabetes mellitus. Ketiga, parameter farmakokinetika antara ekstrak daun sirsak dan nanopartikel ekstrak daun sirsak pada umumnya berbeda bermakna, namun grafik hubungan antara waktu dan konsentrasi quercetin dalam plasma memiliki model grafik yang terlihat sama. Keempat, kadar maksimum
NETS lebih rendah dari ekstrak. Namun waktu untuk mencapai kadar maksimum 2 kali lebih cepat dibandingkan ekstrak daun sirsak. Kesimpulan umum pada penelitian ini secara farmakodinamika bahwa aktivitas nanopartikel ekstrak daun sirsak sebagai anti-aging pada tikus model diabetes mellitus lebih baik dibandingkan ekstrak daun sirsak, walaupun data farmakokinetika sedikit berbeda namun didukung oleh profil farmakokinetika yang sama. Selanjutnya, saran dari penelitian ini bahwa perlu pemeriksaan lebih lanjut mengenai data fisika kimia seperti pemeriksaan gugus fungsi dengan FTIR, analisis differential scanning colorimetry atau DST, dan analisis difraksi sinar X. Kedua, dilakukan uji stabilitas dipercepat terhadap nanopartikel ekstrak daun sirsak sebagai kandidat obat bahan alam dalam mengatasi aging pada diabetes mellitus. Ketiga, penelitian lebih lanjut mengenai stabilitas jangka panjang nanopartikel ekstrak daun sirsak untuk memperoleh data stabilitas selama penyimpanan sehingga dapat mempengaruhi kinetika pelepasan nanopartikel ekstrak daun sirsak. Keempat, dilakukan uji toksisitas untuk pemakaian nanopartikel ekstrak daun sirsak dalam jangka waktu yang panjang. Kelima, penelitian lebih lanjut untuk memformulasi nanopartikel ekstrak daun sirsak dalam bentuk sediaan kapsul. Keenam, dilakukan analisis lebih lanjut hubungan farmakodinamika dan farmakokinetika antara ekstrak daun sirsak dan nanopartikel ekstrak daun sirsak. Ketujuh, penelitian lebih lanjut terkait tinjauan aging terhadap ekspresi elastin dan ekspresi fibroblast. Selanjutnya, saya pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pancasila atas hibah penelitian 2 tahun, yaitu pada tahun 2022 untuk hibah disertasi doktor, dan tahun 2023 dengan hibah yang sama dengan tahap 1 didanai dengan judul studi aktivitas nanopartikel ekstrak daun sirsak sebagai anti-aging pada tikus model diabetes mellitus, dan judul kedua yaitu suspensi nanopartikel ekstrak daun sirsak dalam bioavailabilitas terhadap quercetin atau terapinya pada diabetes mellitus. Selanjutnya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji, demikian ringkasan atau inti disertasi yang saya bawakan, dan saya siap mempertahankan atau mempertanggungjawabkan disertasi saya. Terima kasih. Baik. Saya persilahkan penyangga pertama, yaitu yang terhormat Dr. Apoteker Yesi Desmiati MSI, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Ketua Sidang Profesor Dr. Ratna Jamil. Kepada Saudari Promovenda, saya ucapkan selamat telah sampai di tahap ini ya, dengan penelitian saudara yang cukup dalam ya, yaitu membuktikan adanya aktivitas anti-aging pada kasus diabetes mellitus ya, dengan beberapa parameter seperti ekspresi kolagen, ekspresi RH, dan ekspresi MM-PAW1 ya dari ekstrak daun sirsak yang selanjutnya kemudian diformulasikan menjadi nanopartikel gitu, dan dilanjutkan lagi dengan uji-ujinya ya, evaluasi produk seperti farmakodinamik dan farmakokinetiknya. Dalam pemanfaatan penelitian ini ya, apakah saudara dapat menjelaskan apa kelanjutan dari penelitian ini? Apakah ini bisa dimanfaatkan nanti dan diproduksi sebagai obat yang dapat dimanfaatkan pada pasien diabetes mellitus, kemudian sebagai obat bahan alam di Indonesia ya, kira-kira apa target berikutnya, dan bila nanti akan dikembangkan menjadi obat modern asli Indonesia ya atau OMAI, tentu dibutuhkan suatu senyawa marker ya. Di sini dalam penelitian saudari sudah ada penetapan kadar quercetin. Apakah senyawa marker, apakah quercetin tersebut dapat dijadikan marker, atau mungkin saudari bisa menawarkan beberapa pilihan dari hasil studi pustaka dan hasil penelitian saudari, mungkin ada senyawa marker lain yang bisa ditawarkan sebagai senyawa marker. Silakan. Baik.
Yang terhormat Dr. Apoteker Yesi Desmiati MSI, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Terkait produksi obat untuk anti diabetes mellitus, atau saya mempersiapkan bahan baku untuk pengobatan anti diabetes mellitus, saya lebih akan membuat atau rencana kedepannya adalah menjadikan pengembangan obat tradisional, di mana tentunya dengan pengembangan obat tradisional dari bahan baku yang melibatkan mulai dari tahap identifikasi bahan, kemudian dilakukan ekstraksi dulu komponen aktif, screening fitokimia seperti yang sudah dilakukan, lalu dilakukan studi toksisitas, uji aktivitas biologis, kemudian dilakukan formulasi sediaan bertahap, dan juga dilakukan uji klinis, kemudian pendaftaran secara regulasi, pemantauan jangka panjang, dan efek-efek respon pengguna untuk memastikan nantinya ke arah efikasi, keamanan, dan juga kualitas produk yang berlandaskan penelitian ilmiah. Dari situ baru saya bisa melakukan pengelompokan untuk obat aktivitas untuk anti diabetes ini ke arah pengembangan obat modern, yaitu obat herbar terstandar atau OHT. Nah, untuk senyawa quercetin yang di mana adalah marker yang saya gunakan pada penelitian ini, sebenarnya bisa saya tawarkan juga, yaitu adalah asetogenin. Asetogenin adalah senyawa marker juga pada anona, bahkan pada seluruh di dalam tanaman anona, yang sangat spesifik dan sangat juga bisa sebagai senyawa potensial dan sudah banyak digunakan untuk pengobatan anti kanker, karena memang asetogenin di sini adalah senyawa sitotoksik. Nah, kemudian dari situ baru saya menawarkan asetogenin untuk dijadikan senyawa marker, di samping tadi senyawa marker yang sudah dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan quercetin. Sekian, terima kasih jawaban dari saya, Ibu Dr. Yesi. Ya, baik, dari saya sudah cukup puas, Profesor. Ketua Sidang, kembalikan. Saya persilahkan penyangga kedua, yaitu yang terhormat Dr. Apoteker Nimade Dwi Sandi Utami MKes, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Terima kasih Ketua Sidang Profesor Dr. Ratna Jamil atas kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya ucapkan selamat untuk Promovenda Ibu Indah Sahara yang pada hari ini menjalani ujian terakhir ya dalam menempuh pendidikan doktor di program Doktor Ilmu Farmasi FFUP. Mungkin selamat juga untuk keluarga yang sudah mendukung Bu Indah, kemudian juga institusi Bu Indah, Stikas Prima Indonesia, yang mungkin sebentar lagi jika dinyatakan lulus akan menambah 1 doktor di program studinya. Pertanyaan saya yang pertama, dalam disertasi ini Bu Indah mengangkat suatu proses glikasi, ya, proses yang sangat menarik, di mana proses ini salah satunya terjadi pada kondisi diabetes mellitus. Di sini proses ini juga menghasilkan AGS ya, yang memberikan efek dalam hal ini pada kulit. Mohon dijelaskan bagaimana proses glikasi ini dan apa saja akibat lain bagi tubuh sehingga perlu pengembangan obat atau herbal yang dapat menghambat proses glikasi. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada penelitian ini mohon dijelaskan bagaimana mekanisme glikasi menimbulkan kerusakan atau penurunan pada sintesis kolagen yang akhirnya berdampak pada aging atau penuaan, dan peranan dari senyawa aktif yang diuji yaitu daun sirsak seperti apa. Silakan Bu Indah. Yang terhormat Dr. Apoteker Nimade Dwi Sandi Utami MKes, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Terkait dengan proses glikasi terhadap kaitannya dengan diabetes mellitus, di mana telah disampaikan bahwa
Proses glikasi adalah reaksi kimia yang terjadi antara adanya glukosa atau gula yang berikatan dengan protein di plasma, namun juga bisa dengan lipid atau nukleotida yang ada di dalam tubuh. Ketika gula berikatan dengan protein plasma, maka akan menghasilkan produk akhir yang dinamakan Advanced Glycation End Product atau AGE. Jika terjadi akumulasi AGE di dalam tubuh, maka ini akan merusak struktur dan fungsi molekul biologis yang memicu peradangan, stres oksidatif, aging, dan juga bisa menyebabkan gangguan-gangguan tentunya pada jaringan dan organ. Pada kasus penelitian saya di sini, saya mengangkat aging, di mana aging ini banyak belum diketahui bahwa orang diabetes mellitus secara sadar atau tidak sadar kulit akan mengalami kerusakan kolagen, sehingga orang-orang diabetes mellitus secara tidak langsung kulitnya akan menjadi kelihatan atau wajahnya terlihat lebih tua, seperti itu. Kemudian kerusakan-kerusakan jaringan ini juga banyak, bisa mempengaruhi kulit, kemudian pembuluh darah, ginjal, saraf, dan lainnya. Dan di sini pada saat terjadinya aging atau akumulasi age yang meningkat pada diabetes mellitus, tentunya ini tadi saya sampaikan menyebabkan penuaan dini. Yang kedua, pertanyaannya adalah terkait mekanisme untuk glikasi yang terkait dengan daun sirsak. Mekanisme glikasi yang terkait dengan daun sirsak, di mana di sini telah ada sebenarnya beberapa penelitian in vitro bahwa paparan terhadap H dan UV terjadi juga bisa menginduksi formasi dari ROS yang disebabkan karena induksi atau terjadi karena faktor ekstrinsik, yaitu dari ultraviolet. Dan di sini kalau terjadi dari ultraviolet atau sinar matahari, ini adalah faktor dari luar yang menyebabkan stres oksidatif tadi. Nah, kulit manusia ini adalah target utama stres oksidatif, baik dari sumber yang tadi UV dan juga bisa dari sumber dalam, yaitu metabolisme oksidatif. Kaitannya dengan daun sirsak di sini, daun sirsak telah banyak terbukti pada beberapa penelitian bahwa daun sirsak mempunyai aktivitas antioksidan yang sangat kuat, sehingga antioksidan yang sangat kuat dalam daun sirsak ini bisa dijadikan satu kandidat untuk menghambat terjadinya ROS, sehingga pada saat menginduksi terjadinya ROS itu tidak terjadinya AIDS, sehingga tidak terjadi penuaan pada diabetes mellitus, seperti itu. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya, Ibu Dr. Made. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat baik. Cukup, Ketua SIP. Saya persilahkan penyangga ketiga, yaitu yang terhormat Dr. Apoteker Kartiningsih MSI, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang Profesor Dr. Ratna Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama saya ucapkan kepada Saudari Purmopenda Ibu Indah Zahra, sehingga berhasil ya pada tahap terakhir untuk memperoleh gelar doktor dengan perjuangan yang cukup panjang ya. Selamat ya sekali. Terima kasih, Bu. Nah, pada penelitian riset yang dilakukan ya dengan judul formulasi nanopartikel ekstrak daun sirsak sebagai anti-aging pada model tikus diabetes. Nah, Saudari Purmopenda membuat preparasi nanopartikel dengan metode glasionik dan diperoleh dengan parameter fisikokimia yang memenuhi persyaratan. Namun untuk menguji bioavailabilitas ada beberapa parameter yang satu belum dipenuhi. Ya, untuk jangka panjang ya maupun pendek di sini, terutama jangka pendek, apa yang saudara lanjutkan untuk memperoleh
bahan baku yang bermutu dan stabil dan efikasi. Karena riset Saudari Purwopenda bukan produk tetapi penyiapan bahan baku yaitu nanopartikel ekstrak daun sirsak. Pertanyaan yang kedua, Saudari Purwopenda, bagaimana regulasi penggunaan zat aktif dalam bentuk kandungan nanopartikel yang terkait dengan regulator fair yang berlaku di Indonesia, terutama Badan POM, sehingga bahan baku tersebut jika sudah memenuhi persyaratan bisa dilaporkan. Baik, silahkan. Yang terhormat, Dr. Apoteker Kartiningsih MSI, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Terkait lanjutan jangka pendek untuk melengkapi riset nanopartikel ekstrak daun sirsak yang telah saya lakukan. Di sini tadi saya telah menyampaikan pada saran bahwa memang secara karakterisasi penelitian ini belum lengkap. Jadi kelanjutan dari persiapan bahan baku nanopartikel ekstrak daun sirsak di sini saya bisa melakukan atau melengkapi agar memenuhi persyaratan standar bahan baku yang ideal, mulai dari dilakukan pengujian gugus fungsi FTIR, kemudian DSC, difraksi sinar X, kemudian bobot jenis, dan juga yang terpenting dilakukan uji kelarutan dan uji stabilitas dipercepat. Uji kelarutan ekstrak daun sirsak di sini bisa setelah dibaca literatur bisa dilakukan dengan shaker. Jadi nanti dibuat dengan shaker ini diduga kelarutannya bisa meningkat dan ditetapkan kadar quercetin yang nanti terlarut di dalam nanopartikel tersebut. Nah, masukan dari Bu Ningsih pada saat sidang tertutup juga saya sudah cari bahwa memang quercetin di sini adalah termasuk ke dalam BCS2. BCS2 adalah Biopharmaceutical Classification System yang merupakan sistem klasifikasi biofarmasi kelas 2 di mana memang sebenarnya permeabilitasnya tinggi namun kelarutannya rendah. Nah, setelah dilakukan uji kelarutan nanti ketika kelarutannya tinggi, permeabilitasnya juga masuk ke dalam dermis, maka aktivitas anti-aging akan lebih maksimal menembus kepada lapisan dermis. Nah, uji stabilitas dipercepat. Di sini menurut CPOB di Indonesia bahwasannya Indonesia ini diketahui masuk ke dalam zona 4 di mana memiliki iklim yang panas dan juga lembab seperti itu. Kemudian dengan ukuran nanopartikel ekstrak daun sirsak yang kecil dan bisa mengambil mudah atau dapat mengambil lembab dari udara sehingga produk nano yang nanti disiapkan sebagai bahan baku menjadi akan lebih bisa jadi lebih tidak stabil, sehingga bahan baku nanopartikel ini mau tidak mau memang harus kita lakukan uji dipercepat pada suhu 40 derajat Celcius dengan kelembapan 70-75%. Kemudian ini dilakukan bisa beberapa kali seperti yang kita suka lakukan, lalu diuji mutu fisika, kemudian diuji mutu kimianya, kemudian diuji mutu mikrobiologinya, dan karakterisasi lainnya fisika kimia secara lengkap. Kemudian yang kedua, Ibu Dr. Kartiningsih terkait dengan regulatory affair yang ada di Indonesia, bahwa kita ketahui bahwa regulatory affair adalah suatu unit yang bertugas untuk meregistrasikan produk obat baik ke Badan POM, kemudian kepada Kemenkes RI, sehingga obat yang diedarkan ke masyarakat akan terjamin mutunya, terjamin keamanannya, juga terjamin khasiatnya. Bahan yang saya gunakan di sini adalah daun sirsak yang dibuat menjadi ekstrak daun sirsak, bukan yang memiliki kandungan quercetin. Jadi di sini bukan quercetin yang secara murni, sehingga di sini membutuhkan penelitian lebih lanjut
untuk menentukan data klinis yang lebih spesifik terhadap anti-aging. Seperti itu, kemudian baru dari sini bisa kita formulasikan menjadi suatu bentuk sediaan, bisa kapsul, bisa tablet yang bisa dimanfaatkan kepada seluruh masyarakat. Kembali lagi bahwa penelitian ini saya tawarkan untuk kedepannya bisa menjadi dual efek atau efek ganda, artinya bisa sebagai penurun kadar gula darah dan juga bisa sebagai penurun aging. Jadi pasien-pasien diabetes mellitus tidak perlu khawatir bahwa dengan mengkonsumsi nantinya produk dari nanopartikel ekstrak daun sirsak, kulit akan tetap elastis, kulit tidak ada kerutan, dan penuaan dini insya Allah tidak terjadi. Dan seperti itu bahwa di sini regulatory affair yaitu lebih ke mendaftarkan, namun harus ditinjau lagi bahwa ini yang saya bawa adalah ekstrak daun sirsak yang mengandung senyawa quercetin, bukan quercetin murni. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, saya persilahkan penyangga keempat, yaitu yang terhormat Dr. Apoteker Sutrio, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Ya, baik, terima kasih pada ketua sidang yang sudah memberikan kesempatan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat kepada saudari Promovenda ya, yang sudah menyelesaikan penelitian yang cukup panjang ini ya. Terima kasih. Dan sekarang sudah sampai ke tahap ujian terbuka. Baik, saya akan melanjutkan tadi ya beberapa pertanyaan dari penyangga 1 dan juga penyangga 3 ya. Tadi saudara Promovenda ini kan di sini akan mengembangkan sediaan nanopartikel ya untuk ekstrak daun sirsak ya. Nah, menjadi suatu obat tradisional nantinya ya, apakah tadi OHT atau nanti bentuk sediaan yang lain. Nah, seperti kita ketahui bahwa secara umum ya, kalau bentuk sediaan nanopartikel ini selain akan meningkatkan efektivitasnya, juga tentunya dia akan meningkatkan toksisitasnya ya, ini secara umum. Dan tadi juga disampaikan oleh Promovenda bahwa pada tahapan pengembangan obat ini salah satu tahapan yang akan dilaksanakan tadi adalah uji toksisitas. Nah, terkait dengan pengembangan ini, menurut saudara Promovenda ini, uji toksisitas apa yang nanti akan perlu dilakukan untuk melanjutkan penelitian ini? Kemudian yang kedua sifatnya klarifikasi saja, bukan pertanyaan. Tadi disampaikan bahwa pada kesimpulan yang ketiga disebutkan parameter farmakokinetika antara EDS dan NEDS ini berbeda secara bermakna ya. Tapi kalau kita baca di dalam naskah disertasi ini, yang berbeda secara bermakna itu antara NEDS dengan kontrol negatif dan NEDS dengan kontrol negatif ya. Nah, ini ingin klarifikasi saja, apakah yang dimaksud di dalam kesimpulan ketiga itu yang berbeda bermakna itu antara EDS dengan NEDS, atau seperti yang di dalam naskah disertasi EDS dengan kontrol negatif dan NEDS dengan kontrol negatif. Karena ini jadi agak bias kalau seperti ini. Terima kasih. Yang terhormat Dr. Apoteker Sutrio MSI, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Terkait pengembangan nanopartikel ekstrak daun sirsak yang akan direncanakan dibuat menjadi obat tradisional, tentunya masuk ke dalam obat herbal terstandar, secara umum ini memang akan nantinya meningkatkan efektivitas dan juga meningkatkan pastinya toksisitas. Namun di sini pengembangan nanopartikel dengan penerapan teknologi nano yang diharapkan di sini memiliki dampak yang besar kepada kesehatan masyarakat tentunya. Jadi memang salah satu keuntungan yang saya tawarkan di sini, atau salah satu keuntungan dari obat nano di sini adalah ukuran partikel yang memang dimodifikasi menjadi salah satu bentuk platform pengantaran obat atau drug delivery system, sehingga obat nanti dapat
sampai ke tujuan target, yaitu tujuannya di lapisan dermis, yaitu kolagen. Nah, terkait uji toksisitas yang dilakukan, yaitu bisa dilakukan uji toksisitas akut dengan LD50 dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk klarifikasi terkait hasil dari perbandingan tadi Pak ya, antara kontrol negatif yang saya bandingkan dengan ekstrak dan nanopartikel ekstrak daun sirsak. Secara uji statistik di sini yang saya lihat adalah persen kuantifikasi area dari pengukuran ekspresi kolagen, ekspresi MMP1 dan ekspresi RH yang ada di tingkat protein. Sebenarnya kekurangan juga yang bisa saya sampaikan dan akan dilengkapi pada penelitian ini adalah pengujian yang seharusnya pada tingkat mRNA, di mana pengujian di tingkat mRNA dengan metode menggunakan PCR itu memang akan terlihat lebih jelas. Kalau dengan pewarnaan di sini memang kalau dibandingkan antar kelompok memang dia tidak berbeda bermakna, namun secara kecenderungan itu terjadi peningkatan ekspresi RH, MMP1 dan juga kolagen yang bisa terlihat. Kebetulan pada penelitian ini saya juga menguji glibenclamid di sini dan terbukti bahwa untuk glibenclamid dia hanya sebagai obat untuk penurun kadar glukosa darah, tapi tidak bisa sebagai anti-aging. Jadi klarifikasi saya untuk yang tadi agak bias bahwa memang secara dibandingkan dengan kontrol negatif memang ada perbedaan yang signifikan, artinya memang kecenderungan yang lebih tinggi pada tingkat ekspresinya dan nanti ke depannya memang pengujian lebih ke arah atau di tingkat mRNA-nya. Sekian jawaban dari saya, Pak Sutrio. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Rasa cukup kita sidang. Baik. Saya persilakan penyangga kelima, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Renat Apoteker Deni Rahmat MSI untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Baik, terima kasih Ketua Sidang berangkap sebagai Ketua Penguji. Selamat Bu Indah, sudah sampai ke tahap promosi doktor ya. Selamat atas kegigihan ya, tanpa lelah ya untuk bangkit dan terus bangkit ya Bu Indah ya, luar biasa. Sampai mempunyai progres-progres yang sangat signifikan untuk mengantarkan Bu Indah ke tahap ini ya. Terima kasih. Sekali lagi selamat. Apalagi Bu Indah juga merupakan pimpinan ya di institusinya. Jadi saya tahu betul ya bagaimana Bu Indah berjibaku gitu ya Bu Indah, luar biasa ya. Pertanyaan dari saya, apa yang menjadikan penelitian Ibu Indah ini ya mempunyai posisi yang sangat strategis ya untuk baik terapi penyakit dengan patologi tertentu, dalam hal ini diabetes ya, ataupun membuka kemungkinan penyakit-penyakit yang lainnya, juga untuk perawatan kulit ya, sesuai dengan tadi yang Bu Indah katanya ya, bisa menjaga penampilan ya tanpa kerutan. Saya ingat betul tadi presentasinya ya. Memberikan warna lain ya di penelitian ini, sehingga memang penelitian Bu Indah juga bisa berpotensi menghasilkan produk kosmetikal ya, seperti itu. Dengan jalur-jalur biomolekularnya tadi ya, Bu Indah sudah melakukan banyak percobaannya, penelitiannya ya, dan juga mekanisme yang menghubungkan keduanya tadi ya. Silakan ya Ibu Indah ya untuk memberikan defense-nya ya, di mana di sini mengingat penelitian Ibu Indah juga didukung dengan data ketersediaan obat ya ataupun zat aktif di dalam darah ya. Terima kasih, silakan. Yang terhormat Profesor Dr. Renat Apoteker Deni Rahmat MSI, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut.
terkait penelitian yang strategis terhadap penyakit terapi untuk anti diabetes mellitus, memang penelitian ini belum banyak dilakukan untuk mengetahui terjadinya aging pada kondisi diabetes mellitus, sehingga riset dari penelitian ini memang berfokus untuk mengatasi anti-aging pada diabetes mellitus, sehingga saya membuktikan suatu kaitan atau korelasi aging dengan DM, di mana yang selama ini diketahui bahwa pada saat diabetes mellitus kok bisa terlihat tua seperti itu. Dan di sini memang para hadirin, di sini ada jalur pathway atau jalur mekanisme reaksi. Salah satunya memang tadi ketika glukosa darah meningkat di dalam tubuh, kemudian berikatan dengan protein plasma, maka akan terjadi akumulasi advanced glycation end products atau AGE yang tinggi di dalam tubuh. Pada saat ini secara saya bilang sadar dan tidak sadar, kita akan terjadi kerusakan kolagen sehingga kulit menjadi kerut, tidak elastis dan sebagainya yang dinamakan dengan penuaan dini. Oleh karenanya penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan, karena memang selain kita bisa mengobati pasien diabetes mellitus dengan latar belakang saya yang memang kosmetik bahan alam saya angkat, ini bisa dilakukan perawatan kulit sekaligus. Jadi secara terapi di dalam terapi obatnya untuk menurunkan kadar glukosa darah, terapi perawatan kulit atau kecantikannya juga bisa terjaga seperti itu. Nah, oleh karenanya yang tadi Prof. Denny sampaikan, memang kedepannya penelitian ini juga sebenarnya bisa dibuat cosmeceutical, yaitu memberikan manfaat secara kosmetik dan juga terapi. Tentunya pada saat nanti akan diformulasi menjadi kosmetik, nanopartikel ekstrak daun sirsak kita bisa formulasi dengan vehicle yang menggunakan seperti fitosom gitu, etosom dan lain sebagainya, yang memang itu nanti akan lebih baik ketika formulasinya menggunakan parafin. Jadi dengan fitosom etosom biasanya hidrasi pada kulit akan menurun dan juga kulit akan menjadi lebih lengkap seperti itu. Nah, untuk data-data kesediaan obat yang ada saat ini, saya tadi telah menyampaikan pada pertanyaan Ibu Dr. Ningsi bahwa memang banyak yang masih belum lengkap, dan ini akan saya kembalikan kepada Stikes Prima Indonesia untuk dilakukan penelitian secara bersama dengan para mahasiswa. Sekian, terima kasih jawaban dari saya, Prof. Denny. Baik, jadi Ibu Indah ini mempromosikan terapi tapi tetap cantik gitu ya, Bu Indah. Waduh ya. Baik, cukup ya. Semoga dengan penelitian yang luar biasa ini bisa memperkuat lembaga penelitian di institusi Bu Indah. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Cukup. Saya persilahkan penyanggah ke-6, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Dian Ratih L. M. Biomed untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Bu Indah. Sudah sampai pada tahap sidang terbuka ini, tapi sebenarnya ini bukan akhir dari sebuah proses, justru malah akan menjadi awal dari proses berikutnya. Saya teringat Bu Indah ini juga S2-nya mengangkat sirsak. Betul. Sekarang juga mengangkat sirsak. Dan mungkin Promovenda sudah tiap hari mungkin ya mengkonsumsi sirsak, jadi kelihatan dari kulitnya yang cerah, sehat begitu ya. Yang kemudian Promovenda teliti lagi sampai ke molekuler, seluler, dan memberikan informasi ilmiah bahwa ya memang ada efek gitu ya. Terutama dual efek yang tadi dikatakan, yang dinyatakan ini informasi atau istilah yang baik, dual efek, bahwa sirsak tidak hanya berperan sebagai anti-aging, juga
mempunyai khasiat sebagai penurun kadar gula darah. Sehingga beda kalau kita minum glibenclamid saja, glibenclamid akan menurunkan gula darah, tapi kalau kita minum sirsak, tentunya dengan rutin dan pemeliharaan jangka panjang, ini akan memberikan efek menurunkan kadar gula darah, sekaligus dari dalam juga meningkatkan kolagen, kemudian menurunkan RAGE dan MMP1 seperti pada hasil penelitiannya. Dari tadi pertanyaan sudah banyak dilayangkan sampai akhirnya saya juga kehabisan pertanyaan. Tapi saya harus bertanya, pertanyaan saya lebih umum. Bu Indah sudah menjadi dosen kalau saya lihat di bukunya dari 2016 ya. Kalau dosen itu tridharma, pendidikan perguruan tinggi ya, harus diterapkan. Sepulang dari sini merupakan awal proses Bu Indah harus membagikan keilmuan ini. Artinya apa yang Bu Indah akan bagikan ke stikes Prima Indonesia ya di bagian pendidikannya. Lalu bagaimanakah sirsak ini kemudian bisa menjadi topik, mungkin topik stikes Prima Indonesia, apalagi kaitannya erat dengan kesehatan ya, untuk meningkatkan health quality of life dari pasien diabetes mellitus. Itu kemudian itu saja. Jadi intinya adalah bagaimana mengintegrasikan hasil penelitian Bu Indah ke bidang pendidikan dan ke pengabdian masyarakat, tentunya dalam aspek yang lebih luas lagi. Itu saja, satu saja. Terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Dian Rati Laksmitawati MBiomed, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Terkait penelitian yang telah saya lakukan dan akan dikembalikan kepada institusi saya, tentunya saya akan membawa kespesifikan ini atau keunggulan dari penelitian ini. Kebetulan hari ini saya mengundang mahasiswa bimbingan saya, Prof. Dian. Jadi nanti akan saya integrasikan kepada kepada pendidikan dan juga kepada pengabdian kepada masyarakat. Jadi tentunya penelitian ini dapat mengatasi aging atau penuaan dini pada diabetes mellitus yang memang saya sampaikan bahwa belum banyak orang yang mengetahui tentang aging pada DM ini. Dan beberapa penelitian yang mengaitkan antara terjadinya DM dengan semangat hidup, tadi health quality of life atau kualitas hidup orang DM. Jadi terutama penelitian saya ini bahwa orang DM itu tidak menyadari terjadinya aging atau penuaan dini karena memang fokus untuk mengobati, di mana yang tadi saya sampaikan bahwa prosesnya bisa saja secara sadar atau tidak sadar dari waktu ke waktu. Lama-lama memang setelah kita bercermin gitu ya, atau kita melihat kulit kita dari foto yang sebelumnya ke foto yang saat ini, itu akan terlihat terjadi perbedaan kulit kita seperti itu. Sehingga jujur, kalau bagi wanita ini membuat semangat hidup menjadi turun gitu ya. Jadi pada saat semangat hidup menjadi turun, solusinya adalah nantinya adalah obat tradisional atau komplementer dari ekstrak daun sirsak atau nanopartikel ekstrak daun sirsak. Jadi kalau quality of life atau kualitas hidup, kualitas dari hidup udah buruk, maka akan semakin memperburuk kondisi dari suatu penyakit itu. Dan terkadang orang Indonesia juga suka tersugesti gitu ya, jadi suka tersugesti, dan ini juga bisa dikaitkan dengan tadi kita bisa bersinergi dengan ayo kita bisa hidup, walaupun tadi disampaikan bahwa diabetes ini sebenarnya tidak bisa dicegah ya, tapi bisa dikontrol. Jadi kita bisa menggunakan nanopartikel ekstrak daun sirsak ini. Jadi orang diabetes tidak hanya harus diturunkan kadar glukosa darah atau kadar gula darahnya lalu diobati komplikasinya, tapi juga harus diberi semangat
agar tampilannya lebih baik, agar kulitnya lebih cerah atau tidak kerut dan sebagainya. Sehingga saya ambil penelitian ini, dan tentunya penelitian ini masih banyak dari yang harus dilengkapi dari yang saat ini, dan ini akan menjadi satu kespesifikan pada Stikes Prima Indonesia tentunya kepada mahasiswa-mahasiswa dan juga para partner dosen di Stikes Prima Indonesia. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih, Prof. Dian. Ya, baik, Promovenda Bu Indah, selamat untuk bekerja sama kembali dengan Stikes Prima Indonesia untuk meneruskan ini kepada pengabdian masyarakat. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ketua Sidang. Baik, saya persilahkan penyangga ketujuh, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Evionora Anwar, MS, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Ketua Sidang. Seperti Prof. Dian, saya juga udah kebingungan mau nanya apa gitu, karena apa yang saya ingin tanyakan sudah ditanyakan oleh penanya yang terdahulu. Tapi karena saya harus bertanya, baiklah, karena saya juga mengikuti perjalanan penelitian Bu Indah dari awal sampai saat ini, dan di samping itu saya ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda pada saat ini yang dicapai tidak dengan mudah. Ya, jadi dengan kegiatan, kesabaran, keuletan, makanya semuanya ini bisa terlaksana pada hari ini. Baiklah, mungkin yang saya ingin tanyakan adalah sesuatu hal yang logis, atau boleh dikatakan ini kan merupakan suatu awal dari saudara mempersiapkan bahan baku alami yang berasal dari daun sirsak. Mungkin ke depan ini saudara juga bisa melakukan penelitian nanopartikel dari bagian-bagian yang terdapat pada pohon sirsak itu sendiri, baik dari buahnya juga kulit buahnya dan seterusnya. Nah, untuk agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, tentunya kita tidak bisa memasarkan dalam bentuk nanopartikel ekstrak daun sirsak. Nah, yang ingin saya tanyakan secara konkret, dalam waktu singkat ini, apa kira-kira produk yang akan saudara buat dan dapat dipasarkan yang dapat mengatasi penurunan kadar gula darah sekalian atau sekaligus mengatasi aging. Memang selama ini para peneliti tidak pernah terfikirkan bahwa penurunan gula darah itu yang menyebabkan penampilan dari penderita menjadi tidak nyaman dapat diatasi dengan skincare. Sementara sebetulnya dengan bahan alam yang kaya akan antioksidan, terutama ekstrak daun sirsak ini telah terbukti sekaligus menurunkan kadar gula darah dan juga dapat digunakan untuk mengatasi penuaan dini tadi. Sekian. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Evionora Anwar MS, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Terkait penelitian nanopartikel ekstrak daun sirsak yang telah saya lakukan dan hasilnya untuk ke masyarakat, tentunya bahan baku ini memang harus dilakukan suatu formulasi sediaan. Dalam kesempatan ini saya juga akan menyampaikan bahwa kelanjutan dari penelitian ini tentu saja akan berkaitan dengan suatu produk sediaan obat herbal ataupun nantinya ke arah kosmetikal yang akan dilakukan. Dengan saya akan melakukan desain suatu produk herbal yang berbentuk sediaan kapsul ataupun sediaan tablet yang pastinya
perlu dilakukan dahulu standarisasi bahan baku terstandar agar dapat memenuhi syarat fisika kimia dari nanopartikel itu sendiri, di mana hilirisasi dari nanopartikel ekstrak daun sirsak yang mempunyai tadi dual efek ini betul belum banyak terpikirkan oleh para ahli bahwa penurunan kadar gula darah pada diabetes mellitus juga dapat mengurangi terjadinya aging. Oleh karenanya, sediaan yang bisa dibuat salah satunya adalah sediaan kapsul secara oral, namun juga di sini bisa dibuat menjadi sediaan tablet asal saya bisa memenuhi atau melakukan standarisasi mulai dari tadi yang saya sampaikan kepada Munsi, FTIR-nya, kemudian defraksi, sinar X, kemudian gugus fungsi, DSC-nya, kemudian kelarutannya, stabilitas dipercepatnya dan sebagainya. Sehingga ini bisa menjadi satu produk baru yang bisa dilanjutkan nantinya. Kemudian terkait dengan skincare, pastinya ini juga bisa dilakukan formulasi nantinya, Prof. Evi, mungkin kita bisa bekerja sama kembali, kita bisa memformulasi skincare dengan menggunakan etosom, fitosom dan sebagainya. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih, Prof. Evi. Cukup, Bu Ketua. Baik. Dengan berakhirnya sanggahan dari 7 dosen penguji ujian telah berakhir. Selanjutnya, anggota sidang akan menentukan penilaian dan sidang saya skors untuk beberapa saat. Ujian telah selesai. Tim penguji promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila akan mengadakan sidang tertutup selama 15 menit. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji meninggalkan ruangan. Promovenda dipersilakan meninggalkan podium. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Kepada seluruh tamu undangan yang masih berada di luar ruangan, kami persilakan untuk dapat memasuki ruangan dan menempati kursi, karena sebentar lagi acara akan segera kami lanjutkan. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, sidang akan dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila memasuki ruangan sidang. Promovenda memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada ketua sidang, dipersilakan untuk melanjutkan sidang kembali. Sidang terbuka promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Saya buka kembali. Saudara Promovenda Indah Zahara, kami telah mempelajari 1. Disertasi yang saudara ajukan, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan para penguji. 2. Laporan promotor mengenai perkembangan keahlian saudara. Dan 3. Laporan ketua program studi mengenai hasil perkuliahan, ujian proposal, ujian tertutup, serta ujian promosi doktor saudara. Berdasarkan semua itu, anggota sidang memutuskan untuk menetapkan Saudari Indah Zahara NPM 541623002 dinyatakan lulus. Dengan IPK 3,95 dan predikat dengan pujian. Saya persilahkan Saudara Dr. Apoteker Indah Zahara M.Farm untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Prof. Ratna Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan doktoral pada hari ini, di mana mulai dari S1, apoteker, S2 hingga S3, saya memilih Fakultas Farmasi Universitas Pancasila karena merupakan salah satu perguruan tinggi farmasi yang terbaik. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada promotor saya, Prof. Evi Honora, atas kasih sayangnya kepada saya yang seperti ibu sendiri, Prof.
Prof selalu memotivasi saya sehingga membuat saya semangat menyelesaikan studi ini mulai dari 2021. Dan berkat support Prof yang selalu mengingatkan saya untuk terus menjalankan penelitian ini, hingga akhirnya 2 tahun berturut-turut saya mendapat dana hibah untuk disertasi saya yang dibiayai oleh Kemdikbudristek. Tak lupa saya juga mengirim doa kepada promotor saya yang sebelumnya, Bapak almarhum Profesor Wahono, yang juga banyak membantu saya dalam disertasi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kopromotor saya, Profesor Dian, atas diskusinya yang tidak pernah mengenal waktu, Prof. Ya, di tengah kesibukan Prof Dian yang luar biasa, masih menyempatkan waktu untuk saya bimbingan, bahkan di malam hari, bahkan di hari libur. Dan dari Prof Dian, saya yang latar belakangnya kosmetik menjadi banyak belajar tentang ilmu farmakologi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kopromotor saya, Profesor Denny Rahmat, atas diskusi yang banyak tentang ilmu farmakokinetika dan nanopartikelnya, yang juga tidak mengenal waktu dan tempat di tengah kesibukan beliau sebagai Kaprodi S3 Farmasi. Beliau adalah Kaprodi yang sangat luar biasa, juga untuk selalu memotivasi kandidat lainnya dalam yang kita kenal dalam acara buka warungnya. Beliau sangat memotivasi seluruh kandidat. Selain kepada promotor dan kopromotor, terima kasih kepada ketua sidang pada hari ini, Profesor Dr. Apoteker Ratna Jamil MSI, yang telah berkenan menjadi ketua sidang saya pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Shirley Kumala selaku dekan periode 2015 sampai 2018 dan 2018 sampai 2022 atas kesempatan kepada saya untuk sekolah di sini. Selanjutnya, terima kasih kepada para penguji atas masukan dan sarannya. Terima kasih atas Ibu Dr. Yesi atas ilmu bahan alamnya. Sekaligus ucapan terima kasih kepada Ibu Yesi juga selaku Sekprodi S3 Farmasi yang selalu mengingatkan kami dan mensupport kami. Ibu Made atas ilmu farmakologinya untuk masukan disertasi saya. Ibu Ningsih dan Bapak Sartio dari Fakultas Universitas Indonesia atas ilmu formulasi nanopartikelnya. Penelitian saya tentunya tidak akan sempurna tanpa masukan dan saran dari para Dewan Penguji. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Ananda Prima Indonesia yang diwakili oleh Dr. Muhammad Reza Kurnia Akbar Ali yang telah memberikan izin untuk saya bisa melanjutkan studi S3 ini. Beliau adalah grup Rumah Sakit Ananda Bekasi, baik Rumah Sakit Ananda Bekasi, Babelan, dan Ananda Tambun Selatan. Terima kasih juga kepada Yayasan Ananda Prima Indonesia yang telah mengamanahkan saya sebagai Ketua Stikes Prima Indonesia sejak bulan Januari 2017 sampai saat ini. Terima kasih kepada Ibu Aviana, Mas Febi, Dr. Stefandri dari Rumah Sakit Ananda, Dr. Lili, Dr. Wiwin, Ibu Bapak Dr. Supriyatna, dan spesial kepada Ketua Senat Akademik saya, Profesor Hajah Dr. Hewan Endang Purwati. Beliau adalah guru besar dari Universitas Andalas yang tadi malam baru sampai demi menghadiri saya. Beliau sekarang menjadi Ketua Senat Akademik di Stikes Prima Indonesia. Terima kasih Prof. Endang. Yang tersayang kepada mama saya, Ibu Hajah Nur Aida. Terima kasih Mas selalu mendoakan aku. Sedikit cerita dari zaman kuliah, setiap mau ujian, kalau belum nelfon mama saya belum merasa tenang melakukan ujian. Begitupun pada hari ini. Hari ini sekolah terakhir aku, Mah, dan aku penuhi janji aku untuk almarhum papa yang telah meninggal tahun 2021. Yang tercinta dan setia menemani dari zaman sekolah S1 bahkan SMA. Suami tersayang saya, Dr. Gigi Andika Dwi Prabowo. Terima kasih di atas doanya.
dukungannya, pengertiannya, yang selalu sabar sama saya yang bawel ini ya Bi. Semoga selalu ada di samping aku. Dan beliau sangat khawatir kalau saya begadang, jadi alhamdulillah malam ini saya nggak akan begadang. Karena setiap begadang beliau takut saya katanya tewas karena baca koran pernah ada mahasiswa skripsi yang tewas. Yang spesial tercinta anak saya, Atalarik Esan Putra Prabawa, Arik. Hai Arik, beberapa bulan ini kita nggak bisa jalan-jalan. Alhamdulillah kita bisa jalan-jalan lagi minggu depan. Terima kasih Yana, selalu ngerti Umi yang sibuk ini. Kalau saya lagi capek mijetin punggung saya, makasih. Umi dedikasikan sekolah ini untuk Arik. Kepada mertua saya, Mama Tri, Babe Harno, serta kakak-kakakku, Mbak Dina, Mbak Elmi, dan Kak Disti, terima kasih atas doanya. Terima kasih kepada keluarga besar Stikes Prima Indonesia yang hadir pada hari ini. Ramai sekali. Jauh-jauh dari Babelan. Semoga kita bisa menjadi tim yang solid, dan mohon maaf beberapa bulan belakangan ini saya banyak meninggalkan Stikes demi menyelesaikan studi ini. Dan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Farmasi Universitas Pancasila atas ilmunya dari saya satu di sini. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan Mbak Ana, Pak Ajis, seluruh kandidat S3 FFUP, terus semangat. Terakhir, terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Pada hari yang berbahagia ini, pesan saya adalah jadilah pribadi yang bersyukur dan selalu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu hal, maka ia akan berhasil. Sekian kesan dan pesan saya beserta ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas pesan dan kesan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya ucapkan selamat pada dokter baru, yaitu Dr. Indah Zahara, di mana saudara telah menyelesaikan studi pada hari ini, studi dokter pada hari ini dengan penelitian yang cukup menarik, yang merupakan penelitian penting dalam pengembangan obat yang berasal dari bahan alam, yaitu sebagai penurun kadar gula darah dan sekaligus juga bersifat sebagai anti-aging. Saudara kuliah di Prodi S3 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, di mana Prodi S3 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila adalah prodi pertama yang menyelenggarakan program doktor dalam ilmu farmasi. Saudara Dr. Apoteker Indah Zahara merupakan doktor ke-12 dari Prodi S3 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dengan demikian kami ucapkan juga terima kasih kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, yaitu Profesor Dr. Samsudin Magister L. Biomed, kemudian juga kepada Kaprodi, yaitu Profesor Dr. Deni Rahmat, Dr. Rernat Deni Rahmat MSI, kemudian Sekprodi Dr. Apoteker Yesi Desmiati MSI yang telah menjalankan Prodi S3 sampai menghasilkan lulusan dokter yang ke-12 pada hari ini. Kami juga ucapkan selamat kepada promotor yang telah berhasil membimbing mahasiswa sampai menjadi doktor pada hari ini, yaitu untuk promotor Profesor Dr. Apoteker Evionora Anwar MS, Profesor Dr. Apoteker Dian Ratih Laksmitawati Master Biomed, Profesor Dr. Rernat Apoteker Deni Rahmat MSI. Terima kasih juga kami sampaikan untuk para penguji pada hari ini yang telah menyangga dan menguji Dr. Indah Zahara. Kemudian kami juga tak lupa mengucapkan selamat kepada undangan tamu kehormatan yang hadir pada hari ini, yaitu pada suami tercinta
dari Dr. Apoteker Indah, yaitu Dr. Gigi Andika Dwi Prabowo. Kemudian selamat untuk Ananda Atalarik Ehsan Putra Prabowo. Demikian juga selamat pada keluarga Ibu Indah, yaitu keluarga almarhum Haji Badarudin SH, keluarga suami, keluarga Haji Suharno, kemudian pendiri Yayasan Ananda Prima Indonesia, Haji Marali Tarmizi, kemudian Direktur Utama PT Laju Ananda Bangun Persada, Dr. M. Reza Kurnia Akbar Ali, Ketua Senat Akademik Stikes Prima Indonesia, Profesor Dr. Haji Endang Purwati PhD, Pengawas Harian Yayasan Ananda Prima Indonesia, Aviana, Manajer Sawung Kebalen, Farm and Resto, M. Febriansa Akbar Ali, Direktur Rumah Sakit Ananda Babelan, Dr. Lili Masliah Mars, Direktur Rumah Sakit Ananda Bekasi, Dr. Stefani, Direktur Rumah Sakit Ananda Tambun Selatan, Dr. Wibinda Oktalia, Kepala SMK Kesehatan Prima Indonesia, Andriana, dan kerabat Dr. Haji Supriyatna MM. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para hadirin yang hadir pada hari ini, yaitu para guru besar Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, pada Ibu Profesor Dr. Sirli Kumala, Ibu Profesor Dr. Rosumarni, kemudian dosen Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, kemudian mahasiswa program doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, alumni doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, dan hadirin sekalian yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, saya persilahkan pada saudara promotor Profesor Dr. Apoteker Evionora Anwar MS untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkanlah saya menyapa tamu VIP untuk hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Gigi Andika Dwi Prabowo, selaku suami tercinta dari Dr. Indah Zahara. Ananda Atarik Ehsan Putra Prabowo, keluarga Ibu Indah, keluarga almarhum Haji Badarudin SH, keluarga besar Dr. Andika, keluarga Haji Suharno, pendiri Yayasan Ananda Prima Indonesia yang diwakilkan kepada Dr. Muhammad Reza Kurnia Akbar Ali selaku Direktur Utama PT Laju Ananda Bangun Persada. Ketua Senat Akademik Stikes Prima Indonesia, Profesor Dr. Hewan Hajah Endang Purwati PhD, Pengawas Harian Yayasan Ananda Prima Indonesia, Aviana, Manajer Sawung Kebalen Farm and Resto, M. Febriansyah Akbar Ali, MKM, Direktur RS Ananda Babelan, Dr. Lili Masliah Mars, Direktur RS Ananda Bekasi, Direktur RS Ananda Tambun Selatan, Dr. Wiwinda Oktalia, Dr. Haji Supriyatna MN, serta saya pun ingin berterima kasih atas kehadiran Profesor Sirli Komala, Profesor
Ros Sumarni, Profesor Yusi yang ngumpet di belakang tuh tadi saya lihat, nggak tahu masih ada apa enggak. Ada Yusi. Saya nggak lihat, saya nggak sebut. Selamat datang juga saya ucapkan kepada dosen dan tamu undangan sekalian yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu. Kalau disebutkan satu persatu kita nggak pulang-pulang sampai sore nanti. Baiklah, pada kesempatan ini saya sebagai promotor menyampaikan selamat kepada saudara Dr. Indah Zahara, selamat kepada suami tercinta Dr. Gigi Andika Dwi Prabowo, dan juga kepada Ananda Atalarik Eshan Putra Prabowo, serta keluarga besar Indah Zahara dan keluarga besar dari suami atas raihan gelar doktor pada hari ini pada Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Gelar doktor yang gelar doktor yang saudari hari ini miliki itu mempunyai suatu tanggung jawab yang tidak ringan. Karena gelar tersebut memiliki beban akademik yang berat, doktor adalah identik dengan riset. Ketika seorang dokter tidak lagi melakukan penelitian hanyut dengan kebesaran jabatan yang disandangnya, khususnya pada Dr. Indah, yaitu sebagai Direktur Stikes Prima Indonesia, harus bisa membagi waktunya. Serta apabila seorang dokter lupa yang menjadi beban dan tugasnya sebagai seorang periset, dapat mengakibatkan hancurnya pengembangan ilmu pengetahuan di suatu negara. Indonesia yang kaya akan bahan alam, baik yang tumbuh di darat maupun yang di laut, memerlukan sentuhan seorang ilmuwan seperti saudari untuk mengeksplornya agar dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia, khususnya untuk mengatasi penyakit degeneratif seperti yang saudara lakukan sekarang ini. Namun, belum cukup bila tidak ada tindak lanjutnya yang dapat menghasilkan sediaan obat yang berkhasiat, aman, stabil dalam penyimpanan, serta dapat diterima oleh masyarakat luas. Khusus terhadap yang dilakukan oleh Dr. Indah, selama ini belum ada peneliti yang mengaitkan bahwa aging yang dialami oleh penderita diabetes mellitus dapat diatasi juga oleh obat yang berasal dari herbal yang kaya akan antioksidan. Karena umumnya, aging dapat diatasi dengan skincare. Ternyata, menggunakan nanopartikel ekstrak daun sirsak dibuktikan dengan pengujiannya pada hewan coba dapat menurunkan gula darah dan sekaligus dapat mengantisipasi aging sehingga penderita diabetes tidak perlu merasa rendah hati karena tampilannya lebih tua daripada usianya. Saudara Indah Zahara, setelah Anda dinyatakan lulus dan menyandang gelar doktor dan akan kembali ke tempat asal bekerja, kebetulan juga ke dunia pendidikan, saya harapkan saudara dapat terus mengembangkan riset dan juga kuliah berbasis riset di perguruan tinggi tempat saudara mengabdi. Di samping riset, kembangkan pula budaya menulis di jurnal-jurnal ilmiah untuk memenuhi kebutuhan prestasi sebagai dosen yang akumulasi nilai kredit poinnya kelak
bisa mengantar saudara menjadi guru besar di Indonesia ini. Amin. Kesan saya terhadap Dr. Indah Zahara. Dia merupakan sosok yang menyenangkan, rajin dan ramah, serta pantang menyerah dan bertanggung jawab pada pekerjaannya. Untuk menghasilkan yang terbaik dalam menyelesaikan disertasinya, dia tidak segan-segan bertanya kepada ahlinya walaupun di luar kota yang terkait dengan bagaimana mempersiapkan hewan coba atau mencit guna mengetahui kondisi kulitnya dalam keadaan DM dan sesudah diberi makan nanopartikel ekstrak daun siksa. Di akhir pidato atau sambutan ini, saya sebagai promotor sebetulnya melanjutkan pembimbingan almarhum Profesor Dr. Wahwono. Untuk itu saya mohon pada hadirin sekalian memanjatkan doa untuk beliau yang telah banyak memotivasi dan memberikan ide-ide yang sangat berguna baik terhadap Indah dan juga terhadap Universitas Pancasila, karena beliau adalah merupakan rektor dan juga guru besar di institusi Universitas Pancasila ini. Sebagai penutup, saya akan bacakan sebuah pantun, bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada promotor. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah selesai dilaksanakan, dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Pancasila saya nyatakan ditutup. Demikian seluruh rangkaian ujian promosi doktor Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami informasikan setelah acara kami tutup, kami perkenankan kepada tim penguji untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu, dan acara akan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada doktor baru. Terima kasih. Akhirnya, mewakili segenap panitia protokoler ujian promosi doktor, mengucapkan selamat kepada Doktor Apoteker Indah Zahara, Magister Farmasi dan keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk sesi foto bersama, kami mohon dengan hormat kepada tim penguji, kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan.